Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, nama Ibu Irma Suryani, mahasiswi PPL dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Biologi. Jadi, hari ini kita akan memasuki materi baru ya, yaitu tema 4 tentang energi listrik. Untuk itu, simak videonya dengan baik ya. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu tentang kegunaan listrik, yang kedua sumber energi listrik, yang ketiga cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menghemat energi listrik. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang kegunaan listrik. Energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai penerangan. Jika ruangan gelap, maka kita dapat langsung menyalakan lampu. Kegunaan listrik yang kedua yaitu mendapatkan informasi. Jika kita membutuhkan informasi atau hiburan, kita dapat menyalakan televisi atau radio. Kegunaan listrik yang ketiga yaitu untuk menyalakan alat elektronik seperti televisi, kulkas, blender, dan lain sebagainya. Kemudian, kegunaan listrik yang keempat yaitu menjalankan alat transportasi. Contohnya, untuk menggerakkan kereta listrik. Materi yang kedua yaitu tentang sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah sesuatu yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh energi listrik yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik yang paling mudah diperoleh. Nah, kalian bisa perhatikan pada baterai terdapat tulisan 3V, artinya baterai tersebut memiliki tegangan listrik 3 volt. Volt adalah satuan tegangan listrik. Baterai mengandung zat-zat kimia yang menyimpan energi kimia yang dapat berubah menjadi energi listrik apabila kutub positif dan kutub negatif pada baterai dihubungkan. Kemudian, sumber energi listrik yang kedua yaitu akumulator atau biasa disebut aki. Aki disebut juga elemen basah karena berisi zat kimia berupa cairan asam sulfat. Aki biasa digunakan pada kendaraan bermotor. Kemudian, sumber energi listrik yang ketiga yaitu dinamo sepeda. Dinamo sepeda pada dasarnya merupakan sebuah generator sederhana yang dimanfaatkan untuk menyalakan lampu pada sepeda. Kemudian, sumber energi listrik yang keempat yaitu ada generator. Generator listrik merupakan alat yang menghasilkan listrik dari sumber energi gerak seperti air, angin, uap, dan lain sebagainya.
Nah, itulah sumber-sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu cara menghasilkan energi listrik. Berikut ini terdapat gambar skema cara menghasilkan energi listrik. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada contoh gambar tersebut merupakan pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Air yang berasal dari waduk atau sungai akan masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air akan masuk ke tangki pengaman tekanan dan akan dialirkan dan diarahkan ke turbin. Sebelum air diarahkan ke turbin, air akan diatur oleh katup pengatur agar dapat mendapat tekanan yang lebih besar. Setelah itu, ketika sudah mendapatkan energi yang lebih besar, maka air kemudian dapat menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian, energi listrik yang berasal dari generator akan diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Jadi, sebelum dialirkan ke rumah-rumah, maka tegangan itu akan disesuaikan dan diatur oleh transformer. Kemudian, yang terakhir, energi listrik akan dibagikan ke rumah-rumah oleh saluran transmisi. Nah, itulah cara menghasilkan energi listrik hingga sampai ke rumah-rumah. Selanjutnya yaitu menyalurkan energi listrik. Yang pertama, mula-mula listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Kemudian yang kedua, arus listrik dialirkan ke gardu atau transformator penaik tegangan listrik. Tujuannya yaitu agar daya listrik tidak turun ketika menempuh jarak jauh, misalnya melewati pegunungan dan hutan. Kemudian, muatan listrik disalurkan pada bagian transmisi. Saluran transmisi dapat berupa saluran udara, tegangan ekstra tinggi atau disebut sutet. Dari sutet, listrik dialirkan ke transformator penurun tegangan. Setelah itu, listrik akan disalurkan ke saluran distribusi tiang listrik. Terdapat alat penurun tegangan yang akan menurunkan arus listrik. Nah, pada saluran distribusi ini berperan untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik, sehingga listrik itu dapat digunakan sehari-hari. Nah, itulah cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah-rumah. Materi yang terakhir yaitu bagaimana cara menghemat listrik. Adapun cara-cara menghemat listrik yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu mematikan alat elektronik jika sedang tidak digunakan. Selanjutnya, memakai alat elektronik seperlunya. Kemudian, menggunakan alat elektronik yang sama fungsinya tetapi menggunakan energi yang lebih sedikit. Contohnya yaitu kita bisa menggunakan kipas angin daripada menggunakan AC, karena AC lebih banyak memakan energi listrik. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan lampu hemat energi. Contohnya
lampu LED. Nah, itulah cara bagaimana menghemat penggunaan listrik. Baiklah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.